Selamat malam. Halo Mas Eka. Selamat malam. Oh, alhamdulillah ya. Terima kasih telah bergabung di meeting direksi tim 4 DTS ya, Digital Talent Scholarship 2020. Di meeting direksi ini kita akan membahas 3 case atau kasus mengenai data science yang nantinya akan kita bahas summary dan ini pembedahan datanya gitu. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai business understanding dan data collections gitu. Nah, jadi di business understanding ini baiknya ketika kita akan menyusun suatu solusi untuk masalah, nah kita perlu memahami bisnisnya terlebih dahulu agar nantinya solusi yang kita formulasikan itu dapat tepat sasaran gitu, dapat benar-benar menjawab suatu masalah yang ada dalam bisnis tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa topik yang nantinya akan didiskusikan, yang akan kami bahas pada malam ini. Nah, topik yang pertama adalah mengenai insurance, prudential, yang kedua mengenai restoran, dan yang ketiga mengenai Airbnb. Oke, Mas Eka, mari kita mulai yang pertama ya, Mas Eka ya. Monggo. Oh, sip. Nah, izinkan saya untuk screen presenting ya tentang topik yang pertama, yaitu mengenai prudential. Yap, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, summary mengenai prudential sebagai topik yang pertama yaitu mengenai ya prudential life insurance assessment, yaitu asesmen untuk asuransi hidup ya, asuransi jiwa prudential. Nah, saya kurang pintar membahasakan bahasa Jawa atau bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Nah, dalam summary mengenai kasus ini, yaitu yang pertama kita diberikan dataset ya, yang berjumlah ratusan variabel yang mendeskripsikan applicants atau pendaftar life insurance itu, asuransi jiwa tersebut. Nah, tugas kita yaitu untuk memprediksikan respons variabel, yaitu variabel yang merespons untuk setiap ID dalam dataset tersebut gitu. Nah, respons itu apa? Respons adalah ukuran ordinal, ukuran untuk resiko yang mempunyai 8 level. Nah, ada beberapa diksi yang mungkin kurang familiar di kita, bahwasanya di sini kita memerlukan expert judgment atau memerlukan referensi lebih mengenai apa sih dalamnya asuransi jiwa prudensial itu untuk memahami beberapa diksi ini seperti ordinal measure itu seperti apa, terus nantinya level 8 atau 8 levels ini seperti apa gitu. Nah, selanjutnya file yang disediakan ya untuk nanti mengerjakan prediksinya, yaitu yang pertama ada data training. Nah, ini berisi response value, nilai responsnya seperti apa. Nah, selanjutnya data tesnya data tes yaitu dari data tes ini kita harus memprediksikan respons variabel untuk setiap rows atau setiap baris di dalam filenya gitu. Nah, selanjutnya yaitu sample submission. Nah, ini sampel file untuk submisi dari tes file tadi gitu. Jadi nanti hasil dari tesnya itu, data tes itu nanti
disummary-kan di sampel submission ini gitu. Nah, selanjutnya ada data fields-nya, ada variabel dan deskripsi. Ada variabel ID, product info, hingga nanti ada response gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Eka mengenai pembedahan datanya. Monggo Mas Eka. Barangkali ada Excel atau file Excel yang perlu saya presentkan ke Mas Eka. Monggo Mas. Iya Mas, langsung aja mungkin kita discuss tentang datanya aja, langsung ke data tes. Ya, data tesnya. Oke, siap Mas. Saya izin present ke ini ya, data tes ya, Mas ya. Oh, siap Mas. Oke. Data tes, oke. Nah, sip. Sudah tertampil Mas? Sudah. Oh iya Mas. Berikut ya. Jadi mungkin di sini kan di topik prudensial disediakan dua data, yaitu data tes dan data training. Nah, data tes sendiri itu data yang akan kita garap ya, data mentah yang akan kita garap itu masih tersisa ada ID, product info dan lain-lain. Nah, dari summary-nya yang kita yang kita bacakan tadi kan kita harus mencari apa sih respon-respon tentang ini customer ini tentang produk-produk baru yang mungkin akan ditawarkan. Ditawarkan ya ke customer. Oh, mantap Mas. Ya, customer. Nah, itu kan jadi ada dua data. Pertama data tes, terus ke data train. Nah, kalau data tes itu data mentah, kalau data train itu data tentang customer yang sudah customer dulu yang sudah pernah itu data train. Karena kalau dilihat di datanya, maka di baris terakhir sendiri itu yang sebelah kanan sendiri itu ada respon. Nah, itu respon-respon yang telah diproses pada customer yang lama tentang respon penawaran produk. Nah, di sini kan ada ID ya. ID kan mungkin sebagai ya loh. Oh iya. ID sendiri kan sebagai mungkin jadi primary key. Nah, untuk adapun produk info itu kayak sebenarnya itu seperti nomor seri produk info. Nah, produk info ya Mas ya. Oh, ini nomor seri berarti ya Mas ya. Iya, kayak variabel produk, kayak nomor seri produk-produknya lah. Itu kan ada produk info 1 sampai nomor 7 itu kayak deskripsi produknya kayak apa. Terus ada itu kayak itu tuh ada kayak umur customer sama height, tinggi, berat sama BMI customer. Lalu ada employee. Lalu ada data selanjutnya, ada employment, insurance history, family history. Nah, sebenarnya dari data-data tersebut sebenarnya kita bisa ambil pembanding. Sebenarnya kalau data train ini kan bisa jadi model. Data train kan bisa dijadikan model untuk pembanding data tes. Oh iya. Mungkin bisa Halo Mas Eka. Halo, kedengeran? Putus kok. Oh iya.
Di sini agak putus ya Mas. Oh, Sorry Mas. nggak apa-apa. Tadi nyambung ini Mas, terakhir jelasin di family history, medical history gitu. Oh iya, kalau Heeh. medical history itu kayak normal, variabel normal tentang medical history-nya apa namanya, customer. Customer ya. Oh. Oh ini Kalau medical medical, record ya berarti ya. Hmm. nah, Oke kalau oke. medical keyword tuh kayak ya keywordnya tentang history tersebut, Mm-mm. keyword atau presence atau keywordnya itu, lalu ada respon. Respon itu yang apa namanya yang mau kita cari. Nah, Yang respons dari ini ya, yang terakhir Mas ya. ya ya dari train itu kan uh, bisa dijadikan model untuk apa namanya untuk pembanding tes ya. Mm-mm. Kayak apa namanya di situ kan mungkin ada nilai-nilai seperti uh, Coba saya present yang tren juga Mas. Atau cukup yang tes aja? cukup yang tes saja. Oh cukup yang tes. Kalau jadi Ini menurutku yang ini gini mas, kalau aku sendiri ya mas ya uh, kurang begitu banget karena untuk memproses datanya sendiri, datanya ini uh, kurang memahami ini karena untuk respon sendiri kan harusnya ada apa namanya kayak kombinasi antara tren sama iya. Data set sama data trend. ya ada kombinasi itu terus ada kombinasi tentang ya ini medical history-nya kayak harus kayak gimana. Terus dari medical keyword-nya ada kayak gimana, terus family history-nya dari terus Oh, ada insurance history itu apa namanya data itu tuh nanti apa namanya kayak dijadiin referensi oh iya, buat sebagai tentukan respons ya. ya apa Hmm, sih historinya apa sih keywordnya maksudnya dia tuh pernah sakit apa dia pernah apa yang sudah dialami terus uh, mungkin responnya dia terhadap apa yang sudah dilakukan apa terhadap produk yang itu puas apa enggak. Nah kepuasan itu kan nanti kan jadi apa namanya jadi feedback buat kita terus nanti ya akhirnya nanti jadi nilai ukur dia untuk produk-produk baru gitu. Kurang lebih gitu sih, mungkin ada tambahan nggak atau mungkin ditanyakan iya, mungkin mau didiskusikan. iya, memang kita sedang diskusi Mas ini Mas. Makanya itu Mas. Iya, Ada yang apa, kita bingung, ada yang kita mengerti gitu. Nah, mm-mm. Kalau menurut saya mengenai data prudensial ini, sebenarnya saya kurang begitu mengerti mengenai datanya gitu. Kurang terutama ini untuk mendapatkan yang saya mengerti itu untuk mendapatkan responsnya yang bentuknya 8, 4 dan sampai ke bawah ini memerlukan data sebelumnya gitu. Data mengenai ada medical keyword, terus medical history, terus ada uh, in short info yang tadi telah disampaikan Mas Eka gitu. Nah, uh, menurut saya mengenai data ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi offering atau penawaran untuk customer yang nantinya eh, apabila apa ya menjelaskannya gimana Mas ya. Jadi iya kalau mas. itu Kalau kalau itu responsnya itu 8, maka customer itu mereka dapat nilai 88 itu per 8 kan umpamanya 8. Nilai pertama itu tentang apa? Nilai kedua itu tentang apa gitu. Contoh nilai yang ke 6 itu tentang family history, terus yang ke 7 medical history, yang ke 8 itu medical keywords,
itu Ini kalau apa? mereka memenuhi semua itu mereka dapat offering gitu, 8 itu. Kalau mereka enggak, ya mereka hanya mendapat offering yang 4 ini, yang apa itu, nilai 4 itu, Mas. Kalau Gitu. boleh masuk ya Mas, bentar ya, nambahin bentar. Itu kayak itu nganu apa namanya kayak yang berat tinggi apa namanya berat tinggi terus IPM juga BMI, Mas. Basic Pascal ya itu tuh Heeh. cuma itu nanti ada kayaknya tuh ada itu nanti diolah menjadi kayak apa namanya satu deskripsi customernya itu Oh. badannya kayak gimana maksudnya secara fisiknya tuh kayak gimana sih terus biasanya tuh yang diambil tuh kayak gimana maksudnya yang diambil produknya tuh kayak gimana kan kayak produk infonya kayak gimana gitu kan terus nanti orang yang badannya seperti ini tuh mungkin terus nanti kita campurkan sama historinya itu orang yang fisiknya tipikal kayak gini tuh sakitnya berapa kali atau apa mungkin kayak gitu sih. Nah, Hmm. aku tambahin sedikit kayak gitu. Mungkin langsung ke topik selanjutnya aja, Mas. Oh, mantap, Mas, ya. Terima kasih, Mas, telah mengingatkan untuk bahas topik selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya izinkan saya untuk membahas mengenai topik yang kedua. Saya izin ini ya, share screen lagi, teman-teman ya. Nah, klik. Oke. Mengenai topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu memprediksi revenue restoran. Revenue itu bahasa Indonesianya keuntungan ya. Tapi mari kita lihat apa sih yang dimaksud keuntungan restoran ini. Nah, di data deskripsi ini dijelaskan bahwa TFI, restoran yang bernama TFI ya. Ini TFI nama restorannya ya, Mas ya? Iya, Mas. Oh, nggak tahu. Aku kurang Iya. tahu, Mas. Iya, sepertinya demikian, Mas. Sepertinya. Nah, oke. TFI ini sudah disediakan dataset dengan 137 restoran. Nah, ini merupakan data trainingnya, training setnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya test setnya ini 100.000 restoran. Jadi training set ini ada 137 restoran, lalu test setnya ada 100.000 restoran gitu. Nah, biasanya sepemahaman saya ketika ingin membuat suatu prediksi menggunakan apa itu namanya metodologi data science ini, sepemahaman saya lebih enak kalau training setnya lebih banyak gitu daripada test setnya. Nah, mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Eka gitu. Nah, selanjutnya mengenai data kolom yang ada itu termasuk open date atau apa itu namanya tanggal, location, jenis kota, city type, dan 3 kategori mengenai data demografik, data real estate-nya, lalu commercial data. Nah, the revenue column indicates a transformed revenue of the restaurant in a given year and is the target of predictive analysis. Nah, revenue column ini yang nantinya akan kita analisis gitu. Jadi pembangunan restoran memprediksi pembangunan restoran di Mas, itu di tempat gimana Mas? yang strategis. Di tempat strategis ya. Nah, prediksi dia Permasalahannya itu permasalahannya tuh tuh ini Mas. mungkin poinnya itu memprediksi apa namanya tempat yang memprediksi pembangunan restoran tapi di lokasinya yang lokasi strategis ya. Jadi kita harus memprediksikan tempat Tempat yang strategisnya ya. Berarti tempat yang memprediksi ya memprediksi lokasi strategis untuk pembangunan restorannya Mas ya. ya Oh iya ya. Nah, data yang disediakan ada data training dan data tesnya, lalu ada sampel submission-nya gitu. Nah, ada data training, data set ya, data set dan sampel submission.
Dan di fields-nya ada ID restoran, ada open date atau tanggalnya, lalu city atau kota restoran itu. Selanjutnya ada city group, big city, dan type sampai ada revenue. Nah, di sini keterangannya revenue adalah kolom yang mengindikasikan revenue restoran di given year. Nah, please note that the value are transformed so they don't mean real dollar values. Nah, ini mungkin perlu dipahami lebih lanjut. Saya izin ini Mas, translate Mas. Mohon maaf Mas ya. Halo Mas Eka. Ya, monggo. Oh iya. Kolom pendapatan menunjukkan pendapatan yang diubah dari restoran pada tahun tertentu dan merupakan target analisis prediktif. Catatan bahwa nilai yang diubah sehingga tidak berarti nilai dolarnya. Kalau di googling ini Mas, the revenue kolom pendapatan menunjukkan pendapatan yang diubah dari restoran pada tahun tertentu dan merupakan target analisis. Pendapatan yang apa ya? Yang nanti akan berubah gitu loh Mas. Gitu. Nah, mungkin penjelasan lebih lanjutnya pendapatan atau revenue ini revenue apa sih sebenarnya? Kaitannya mungkin sama apa sih? Nah, itu. ini lanjutannya mungkin ya Mas, coba tak sampaikan menurutku tentang datanya ya Mas. Kan tadi kan disampaikan ada data train, ada data tes ya itu kan. Iya, Mas. Sedangkan tadi kan dibilang kan ya di datanya sendiri kan ada ID kan kayak restoran ID-nya. Mungkin open date itu kayak tanggal pembukaan, city ya, kota, city group. City group itu kayak apa ya, kategori kotanya itu seperti apa sih ya, big city atau outer, mungkin small city atau desa, mungkin aku kurang tahu. Tapi itu kategori kotanya besar atau kecil, kayak apa namanya, luas. Terus ada tipe itu apa namanya, dari itu tipe restorannya. Kalau IL itu inline, FC itu food court, DT itu drive thru, atau MB itu mobile, sedangkan P1 sampai P37 ya itu cuma kategori data yang apa ya kategori datanya sih. Nah, sebenarnya ada data apa namanya, ada data, kalau menurutku ini Mas, kalau kayak gini tuh dari deskripsinya itu sebenarnya ada data demografiknya, tapi kayaknya data demografiknya itu ada dari eksternal gitu, ada tambahannya dari eksternal mungkin ya. Oh, berarti kita nyari ya berarti ya. Berarti nggak ada di ini kan? Nggak ada di sini kan ya? Mungkin ya. Kalau menurutku. Nah, boleh ini Mas, apa itu ke pembedaan datanya? Mungkin ada sampel atau Excel yang perlu saya tampilkan Mas? Ya enggak, di tes saja Mas mungkin. Kita saja ya. Wah, kita nggak kerasa udah ini ya Mas ya. Udah apa 48 menit Mas ya. Wah, enak Mas. Pirang giga kok. Ini nih Mas, langsung apa namanya? Langsung aja. Kalau data tes kan itu kan data mungkin yang akan kita prediksi ya, itu data yang mungkin akan kita prediksi. Kalau data tren itu kayak restoran yang sudah jadi gitu kan. Sebenarnya mungkin seperti itu. Kayak saya coba sudah disposisi revenue itu mungkin sudah berhasil karena dia sudah mempunyai nilai revenue-nya. Kalau yang di data tes itu belum ada nilai revenue-nya. Nah, apa namanya? Terus untuk ini sendiri sepertinya itu seperti kayak tadi, data itu sebagai model sebagai tingkat acuan pembanding tes. Nah, apa namanya, revenue sendiri itu
Bentar. Ini P-nya itu sebenarnya kalau menurutku nilai P itu kayak itu nilai yang bisa diolah kayak di apa ya namanya ya Mas ya. Diolah, Mas. Diolahnya kayak jadinya kayak bisa di minimal mungkin ada maksimal ada kayak ya di rata-rata mungkin itu kayak di mungkin Mas iya. itu kayak di itu loh ya, kayak gitulah. Nah itu Kita sebagai perlu ini, nilai-nilai. Mas. Iya, kita sebenarnya perlu mendefinisikan P ini ya, Mas ya. Cuman ada beberapa referensi yang mungkin belum ini. Saya sendiri sebenarnya belum mempersiapkan P ini sebenarnya apa gitu. Maaf teman-teman ya. Ya, itu Gitu. sebenarnya nilai fungsi. Nah, itu terus kan kayak di mungkin diproses itu kan menjadi satu nilai. Nah, satu nilai itu kan Iya. nanti akan kayak berkesinambungan dari Oh, disambungan dengan data city group sama type. Mungkin itu iya. kayak samanya nomor edinol nih. Nah, semuanya ini Iya. ada city-nya apa, terus city group-nya apa. Nah, nanti nilainya itu nilai dari P ini diapakan mungkin jadi Oh, hasilnya apa ini jadi kayak satu nilai baru gitu loh, satu nilai baru. satu Oh, nilai ini baru. tuh. Nah, iya. Nah, terus itu masih id 0 lah, itu sampai id sampai seterusnya. Nah, itu kan nanti kan bisa jadi apa namanya ya? Menurutku bisa jadi satu Penilaian buat nilai P nilai. itu sendiri ya, Mas. Nah, bisa jadi Oh, model. Terus kan nanti kan kayaknya ya itu kan oke. bisa jadi apa namanya ditambah dengan demografik ya. Demografik data kan itu kan demografik kan ada isinya kan ada apa namanya populasi atau apa skala atau apa gitu kan. Nah, itu mungkin masuk juga karena kan kalau di deskriptifnya tadi kan ada demografik. Kalau di overview-nya kan ada demografi kan harus mempunyai data demografi juga. Jadi demografi Iya. juga demografi tentang city-nya itu ya kita belum cari ya, tapi itu apa namanya berkesinambungan sih. Itu datanya itu berkesinambungan sama data ini. Itu tahu sih Mas. Jadi Ada demografinya itu gitu ya. data trennya mungkin bisa jadi model buat mencari revenue di data tes gitu. Oh, sip. Mungkin kayak gitu sih Mas. Iya, Mungkin ya seperti itu aja kalau tentang mantap. Ya, terima kasih Mas atas simpulan dari Mas Eka mengenai data ini, data mengenai revenue restoran ini. Berarti nantinya P ini akan jadi model gitu Mas ya? itunya data trennya. Oh, data trennya. Oke. Boleh kita lanjut ke ini Mas, Langsung ke aja. Ya. itu selanjutnya ya. Ya, Ya. mantap. Hampir 1 jam kita Mas. Wah, kita ini ternyata ya, nggak sadar ya. Nah, mohon maaf Mas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Airbnb gitu. Nah, izinkan saya untuk share screen ya, share screen Airbnb, permasalahan mengenai Airbnb. Nah, oke. Nah, Airbnb new users booking gitu. Nah, where will a new guest book their first travel experience gitu. Dimana the first traveler itu akan memesan bookingnya mereka. Nah, di data description ini kita dijelaskan bahwa kita memperoleh challenge atau tantangan di mana kita mendapatkan data yang berisi demografik, web session record, dan summary statistik gitu. Nah, dari data ini kita di-challenge atau ditantang untuk memprediksikan country atau negara. Negara mana di mana new users atau
pengguna baru melakukan booking destinasi mereka pertama kali gitu. Jadi kita memprediksikan nantinya new users atau pengguna baru itu akan booking pertama kali itu di negara mana sih gitu. Nah, untuk semua users di dataset ya itu berasal dari USA atau Amerika Serikat gitu. Jadi defaultnya usersnya berasal dari Amerika Serikat. Nah, ada 12 kemungkinan eh, destinasi negara. Yang pertama yaitu US atau Amerika Serikat, Prancis, Kanada, GB, GB, GB Inggris, Spanyol, IT, IT Italia, PT, PT di mana Mas? PT Mas, saya kurang tahu. Kurang tahu, Mas. Portugal, Netherlands, Jerman, Austria, dan NDF, non destination found, dan other gitu. Jadi NDF dan other ini merupakan nilai yang sama dengan negara-negara tadi gitu. Jadi ada total 10 negara ditambah 1 NDF dan 1 other gitu. Nah, di sini diberi keterangan bahwa NDF ini berbeda dengan order. Karena order ini berarti ada booking, ada suatu booking, namun bukan di negara yang ada dalam list gitu. Contoh Indonesia, India gitu. ID, IN itu tidak ada dalam list ini, tapi masuk orders gitu. Nah, selanjutnya mengenai NDF. NDF berarti tidak ada booking. There wasn't a booking. Yeah. Nah, ini saya kurang memahami. Masa kita mau booking, loh, nggak ada negaranya, berarti nggak jadi booking. Nah, itu saya kurang memahami, Mas. Serius, Mas. Nah, boleh saya lanjut, Mas ya, sampai ini ya. Sampai paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini, the training and test set are split by dates gitu. Jadi nantinya data test sama data training ini akan di split atau dipisahkan dengan tanggal. Di data test ya atau set testnya itu kita akan memprediksikan new users dengan first activities, pengguna baru dengan activities pertama mereka setelah tanggal 1 Juli 2014 gitu. Jadi nanti kelihatan di di tes setnya itu ada tanggal 1 Juli 2014 gitu. Tes set. Halo Mas. Halo. Oh iya ya. Yes. Suara saya kurang jelas Mas. Nah, selanjutnya otomatis untuk tanggal di bawah tanggal ini tanggal Juli 2014, 1 Juli 2014 adalah data trainingnya gitu. Nah, in the session dataset, data only dates back to 1 bulan 1 2014, while the user dataset dates back to 2010. Mungkin Nggak ada suara nih Mas. Oh iya, sorry tadi ada mungkin langsung ngana sih Mas. Ada apa itu? Langsung ngana mungkin kita bahas ini aja ya. Sih Mas, data langsung ke pembedahan datanya aja Mas ya. Monggo Mas, untuk pembedahan datanya mungkin ada beberapa file yang perlu saya tampilkan Mas. Enggak usah. Maksudnya ya di tes di train aja, train user. Oh iya. Itu kan kalau menurutku ya Mas ya, kalau menurutku itu kan kayak ada ID, date kan tadi kan udah dibilang train user kan user-user yang sudah pernah menjalankan kayak
customer lama, kayak pengguna lama ya. Kalau test user kan pengguna baru yang belum yang pingin first bookingnya, kita kan poinnya kan untuk mempredik apa first bookingnya. First bookingnya mereka. Sedangkan di itu kan sedangkan di test user kan banyak kolom-kolom kosongnya, kayak banyak yang kayak gitu. Kita belum tahu apapun ya. Terus kalau di train user itu kan sudah ada. Oh iya. Time-nya 2010 Mas. Iya. Ini 2010 sampai akhir ya. Akhirnya Juni 2014. Oh iya. Gitu. Terus menurutku ya Mas ya, dari data itu kan ada data-data yang lain kayak data country, session sama age gender. Ya. Age gender kan itu kan data-data yang ada bucket list umur sekian, yang gendernya apa, yang pariwisata di situ tuh berapa, tahunnya berapa, itu kan ada Mas. Nah mungkin age bucket ya, kayak age gender ini jadi salah satu pertimbangan buat yang data test. Nah data test itu kan kayak satu nilai. Jadi ada beberapa nilai yang menurutku ya Mas, ada beberapa nilai yang digabung untuk mengetahui mana sih yang mana sih yang kira-kira akan jadi destinasinya di tes user itu. Nah kalau menurutku kan itu, jadi dari age band itu nanti itu udah kelihatan. Sedangkan di data di tes user kan ada juga umur sama gender, itu mungkin bisa jadi bisa ngeling. Terus ada country destination juga. Itu kan ada country destination dan dan itu di tabel Excel yang kedua itu yang countries itu kan juga ada itu data demografiknya, ada negara-negara, latitude sama longitude sama jaraknya sama bahasanya, itu juga bisa menjadi satu acuan, karena di data tes usernya kan juga ada language. Kan itu sebagai satu model acuan. Model acuannya Mas ya. Di session kan mungkin ada dia itu kayak nge-search-nya di mana di web. Nah itu ada Windows Plus. Nah kayak gitu sih, kira-kira kayak gitu sih Mas. Jadi nanti menurutku dari gender, age, terus dari model-model yang dari 4 tabel itu, di country, session, age bender sama train user, itu kan kayak satu model yang jadikan kayak acuan, kayak di combine, nanti kan bisa mendapatkan hasil di tes usernya di tabel user kalau menurutku. Ini sebenarnya data ini banyak sih Mas, banyak yang bisa diambil selain selain country destination. Kita bisa cari kita bisa mungkin membaca data-data kayak seks ya, kayak gendernya, female-nya. Terus kayak apa sih device yang sering digunakan gitu kan, sering browser yang sering digunakan, dia sering keluar di mana data-datanya, itu kan bisa jadi data juga gitu. Mungkin kira-kira itu aja sih Mas. Berarti kalau yang dari Airbnb ini, selain sebenarnya kita bisa memprediksi new users di new country,
booking di new country. Gara-gara data ini juga kita bisa memprediksi hal lain gitu Mas ya. Mungkin insight bukan sek Mas. Yang saya maksud itu insight atau ini Iya, inspirasi dari data itu. Temuan insight dari data itu seperti apa sih gitu. Kita bisa mencari Mas ya berarti ya. Yang tadi Mas sebutkan itu mencari mengenai device-nya users yang sering digunakan itu seperti apa gitu Mas ya. Oke, mantap Mas. Oke. Kalau menuju sekarang ini alhamdulillah kita telah menuju di penghujung diskusi. Bahasanya di penghujung diskusi pada malam ini kita akan memilih topik yang menurut kami lebih relevan atau lebih pas untuk dikerjakan karena kelengkapan datanya gitu. Kami memahami benar bahwasanya data yang kurang lengkap lalu pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan karena data yang kurang lengkap itu adalah tantangan bagi kami. Nah, dan kami juga mempertimbangkan bahwasanya kami perlu mempelajari, walaupun datanya sudah lengkap, kami juga perlu mempelajari data tersebut gitu, dan metode yang akan digunakan untuk memformulasikan ya prediksi yang akan dilakukan gitu. Maka mempertimbangkan beberapa diskusi yang telah dilakukan tadi, kalau menurut saya Mas ya, the best choice atau pilihan terbaik untuk kasus ini adalah di kasus mengenai Airbnb Mas gitu. Mungkin dari Mas Eka ada tambahan Mas mengenai Airbnb juga. Oh iya. Saya izin share screen ya teman-teman ya ke bagian PDF-nya lagi. Nah, wah kita tidak terasa Mas, sudah 1 jam 8 menit Mas ya. Mantap kali ini ya. Nah, ya sudah beberapa topik kita bahas teman-teman ya mengenai dataset dan permasalahan di setiap topik tersebut, juga termasuk dengan pembedahan datanya. Nah, kami juga telah menentukan bahwasanya di setiap pembedahan data ada kesimpulan yang kami sampaikan, kami utarakan, lalu kami tentukan topik terbaik untuk dikerjakan itu yang mana gitu. Nah, oke. Dari Mas Eka ada tambahan Mas? Enggak, Mas pun cukup. Mungkin kalau ada nanti diskusi lebih lanjut aja. Cukup insya Allah dari kami mengenai pembedahan data collection dan business understanding ini. Dan karena cukupnya ini saya izin dan Mas Eka izin untuk undur diri. Saya Dian Wahyu Pradana, Data Science 2020 dari Surabaya. Monggo Mas Eka. Saya Eka Kulanawamudi dari Semarang. Di sini bareng-bareng Kak ya, kita salam bareng-bareng. Kami akan mengucapkan selamat tinggal dan salam ya. Assalamualaikum ya teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama.